Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar, khususnya mengenai teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Pertama, kita mulai dari konsep dasar pasar. Pasar adalah mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa. Pasar bukan sekedar tempat fisik, melainkan sistem interaksi yang mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan barang, dan membentuk harga. Di sini, konsumen berupaya memaksimalkan kepuasan, sementara produsen mengejar keuntungan. Kesepakatan harga muncul dari pertukaran kepentingan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke teori permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hal ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain seperti pendapatan, selera, dan harga barang lain dianggap tetap. Pada kurva permintaan, terlihat bahwa garisnya menurun atau memiliki slope negatif. Artinya, terdapat hubungan berlawanan antara harga dan jumlah. Hal ini terjadi karena adanya efek substitusi dan efek pendapatan. Jika harga naik, konsumen mencari barang pengganti yang lebih murah. Jika harga turun, daya beli meningkat sehingga konsumen membeli lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan, barang substitusi, barang komplementer, selera atau tren, dan ekspektasi. Selanjutnya kita bahas teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran mencerminkan perilaku produsen yang ingin memaksimalkan laba. Menurut hukum penawaran, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dengan asumsi ceteris paribus, faktor lain seperti biaya bahan baku dan teknologi dianggap tetap. Pada kurva penawaran, garisnya menanjak atau memiliki slope positif, yang menunjukkan hubungan berbanding lurus antara harga dan jumlah produksi. Semakin tinggi harga, semakin besar potensi laba, sehingga produsen terdorong untuk meningkatkan produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah penjual di pasar, kebijakan pemerintah, dan ekspektasi produsen. Selanjutnya, kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada suatu harga dan kuantitas tertentu, atau QD sama dengan QS. Titik keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, akan terjadi surplus atau kelebihan penawaran, sehingga harga cenderung turun. Sebaliknya, jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, akan terjadi shortage atau kekurangan barang, sehingga harga cenderung naik. Proses QD sama dengan QS. Titik keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, akan terjadi surplus atau kelebihan penawaran, sehingga harga cenderung turun. Sebaliknya, jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, akan terjadi shortage atau kekurangan barang, sehingga harga cenderung naik. Proses ini dikenal sebagai mekanisme invisible hand, di mana pasar secara otomatis menggerakkan harga menuju keseimbangan. Selanjutnya adalah pergeseran kurva dan perubahan keseimbangan. Pergeseran terjadi jika faktor non-harga berubah. Permintaan bisa bergeser ke kanan atau ke kiri, begitu juga dengan penawaran. Pergeseran ini akan menghasilkan keseimbangan baru, baik dari segi harga maupun jumlah. Contohnya pada kasus pandemi masker, permintaan meningkat tajam, harga melonjak, kemudian penawaran ikut meningkat hingga terbentuk keseimbangan baru. Berikutnya adalah surplus konsumen dan surplus produsen.
Surplus konsumen adalah keuntungan pembeli karena mendapatkan harga lebih rendah dari yang bersedia mereka bayar. Surplus produsen adalah keuntungan penjual karena menjual dengan harga lebih tinggi dari biaya produksi. Total surplus merupakan gabungan keduanya dan menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Terakhir, kita bahas peran harga sebagai sinyal pasar. Harga memberikan informasi tentang kondisi pasar. Jika harga naik, itu menandakan barang langka atau permintaan tinggi. Jika harga turun, itu menandakan barang melimpah atau terjadi surplus. Sebagai kesimpulan, mekanisme pasar adalah sistem interaksi antara permintaan dan penawaran yang secara otomatis membentuk harga keseimbangan melalui prinsip invisible hand. Harga berfungsi sebagai sinyal ekonomi yang membantu mengatur produksi dan konsumsi sehingga tercapai efisiensi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.